Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih serta witir Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sering beliau bacakan saat di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan api neraka. Yang kedua adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka dan Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Dari dua doa ini ada titik temu di dalamnya, yaitu bahwa di bulan Ramadan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan, memohon ridha, memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus memohon perlindungan dari segala hal-hal yang membuat Allah murka, yang menyebabkan kita nista dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, manusia yang terpelihara, bahkan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Namun dalam hadis kita mengetahui beliau setiap saat minimal 100 kali dalam sehari itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam sebuah ayat surah At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha. Nah, Rasulullah SAW itu kalau dikatakan istighfar sebagai tobat, maka Rasulullah adalah orang yang paling sering bertobat kepada Allah. Bahkan tidak hanya istighfar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya ibadahnya di atas rata-rata. Kalau kita mungkin sholat Isya dan Tarawih ini di awal sangat semangat, ya. Tapi semakin ke sini semakin maju,
softnya maksudnya ya. Nah, tadinya ke belakang semakin maju. Nah, ini beda halnya dengan para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saat di bulan Ramadan, begitu tiba bulan Ramadan, maka di situ mereka sudah saatnya memanen pahala. Karena dari bulan Rajab sudah diajarkan meminta keberkahan kepada Allah. Dilanjutkan di bulan Sya'ban, bahkan dirindukan bulan Ramadan ini, sehingga mereka begitu masuk bulan Ramadan itu sudah siap dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka tidak heran kalau ketika Rasulullah SAW mengucapkan atau membacakan doa ini, itu tidak hanya sebatas ucapan, tapi masuk ke dalam hati dan larut sekaligus dipraktekkan dalam perbuatan. Muncul sebuah pertanyaan. Ada istilah al-ghufran atau ampunan. Ada istilah al-afu atau pemaafan. Dalam hadis tadi, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha afu, maha pemaaf. Apa bedanya antara pemaaf dengan pengampun? Ya. Dalam ayat innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni dalam bahasa Indonesia? Mungkin sepintas sama. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat al-afu itu lebih umum daripada al-ghufran. Dan dua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pemaaf dan Allah maha pengampun. Kalau afu, seseorang diberikan oleh Allah pemaafan dengan kata afu, artinya dosa-dosanya semuanya dihapus. Tidak ada yang tersisa. Al-afu. Kalau al-ghufran, dosa-dosanya dihapus, namun masih ada catatannya di situ. Ibarat kertas, kalau Allah sudah mengampuni, Allah sudah memaafkan, maka catatan-catatan dosanya langsung kertasnya disobek, diganti dengan yang baru. Beda dengan ghufran. Kalau ghufran, pengampunan Allah di situ, Allah menghapus, namun itu ditipek atau dihapus, sementara bekas-bekasnya masih ada di situ. Dan yang Rasulullah mohonkan di Ramadan ini adalah fa'fu anni, ya Allah maafkanlah. Jangan sampai ada yang tersisa. Bahkan Ramadan menurut ahli bahasa disebut dengan Ramadan membakar. Membakar apa yang dibakar? Dosa-dosa kita dibakar di bulan ini. Maka dalam hadis, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ridho dan mohon pahala pada Allah, maka dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Dihapus saat kita siang tadi. Plus wa fi riwayatin man qama Ramadana. Siapa yang qiyam Ramadan di Ramadan ini, qiyam Ramadan dilaksanakan dengan salat tarawih. Maka nama lain dari salat tarawih adalah qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari semua pikiran-pikiran negatif, serta di malam harinya kita istiqomah dalam qiyam Ramadan, dalam salat tarawih, tilawahnya, sedekahnya, insyaallah semuanya akan menjadi pembakar dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sama-sama kita bacakan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika
من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian cerpen ceramah pendek yang singkat ini disampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi yang sangat berarti bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan, sehingga kita oleh Allah diberikan kekuatan, pertolongan, taufik untuk selalu beribadah dan memaksimalkan istighfar, memaksimalkan mohon ampun, memaksimalkan amal salih di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.